Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi s-salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Sivitas Akademika Universitas Pancasila, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai aktivitas prosesi beribadah kita Jumat Mubarakah, ada diskusi kecil antara kita dengan mahasiswa, para dosen, karyawan, sambil kita mengambil air wudhu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berangkat ke kampus Universitas Pancasila ini, subuh sudah siap-siap berangkat. Ada yang jam 6, ada yang jam 7, tapi tujuannya sama di jam 8. Dan kesemuanya jam ini, menit ini, detik ini sama-sama duduk bersimpuh di Masjid At-Taqwa tercinta. Ini artinya bahwa aktivitas yang kita lakukan mulai pagi adalah bentuk aktivitas yang luar biasa, hingga puncaknya kita melakukan sholat Jumat berjamaah. Betapa tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang lalu mendoakan kita umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, berikanlah keselamatan, keberkahan pada umatku. Kapan? Mulai pagi harinya. Ini artinya kita duduk bersama, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Posisi terbaik antara hamba dengan Rabb-nya, Tuhannya, penciptanya adalah fahuwa sajid, di tempat dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu garis bawahi bahwa keberkahan tidak ada kaitannya dengan banyak atau sedikit. Keberkahan tidak ada kaitannya antara kaya dengan yang miskin. Keberkahan tidak ada kaitannya
dengan mereka yang berada dan yang kekurangan. Tapi keberkahan disampaikan oleh ahli hikmah, mereka yang mengetahui, memahami akar muasal keilmuan, bahwa berkah itu ziyadatun alal khair. Berkah adalah mampu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membahagiakan umatnya dengan kebaikan-kebaikan. Kita bisa menghadirkan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Meskipun kita harus sampai di kampus Universitas Pancasila ini, ada yang berdempet-dempetan di ruang gerbong kereta yang menyulitkan dan menyusahkan. Ada yang harus berjalan, dan ada yang harus kemudian menyeimbangkan roda duanya, dan ada yang harus kemudian bermacet-macetan dengan roda empatnya. Tapi kesemuanya, kalau kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi kebaikan. Sebab akhir zaman, puncak kehidupan kita, Rasul sudah sampaikan terkait keberkahan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali waktu itu terasa berdekatan. Tidaklah kita melihat kehidupan di mana keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim itu mengingatkan kita bahwa dimensi waktu dulu zaman Rasul, 1 jam zaman Rasul sama dengan 1 jam kita sekarang di 8 Desember 2023. 1 bulan perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah ketika dipersekusi oleh mereka yang tinggal di Mekah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Bakhtari, sama dengan 1 bulan kita di akhir tahun 2023 ini. 1 tahun ketika Rasul meninggalkan umatnya, diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sehingga kita mampu mengetahui dimensi waktu 1445 Hijriah, sama Muharramnya, sama Safarnya, sama Rabiul Awalnya. Begitupun di tahun 2003 ini sama Januari, Februari, dan Maretnya. Itu artinya bahwa tidak ada kelemahan dalam ruang waktu. Sama, akan tetapi kita bisa rasakan dulu ketika ada lentera, ada lampu yang menyala, banyak orang kemudian duduk bersimpuh memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebentar-sebentar kita pegang buku, belakangan kita sebentar-sebentar pegang handphone. Dulu sebentar-sebentar kita mengulang pelajaran, apalagi mau ujian, UTS dan UAS. Tapi belakangan kita lebih asyik membaca WhatsApp kita, setengah jam, bahkan lebih dari 1 jam. Yang isinya kadang-kadang hanya membuat kita senyum-senyum. Coba dibayangkan ketika Rasulullah SAW sampaikan, tidak usah kita hataman Quran, tidak usah kita baca Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai terus akhirnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi cukup kita membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 3 kali kita baca,
maka dimensinya sama dengan kita hatam Quran 1 kali. Coba bisa dibayangkan, lamanya kita membaca WhatsApp dengan kita mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali, sudah berapa kali kita hatam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa keberkahan bukan dinilai, bukan dari besar kecilnya, bukan dinilai dari kaya dan miskinnya, bukan dari dinilai dari kecukupan dan kekurangannya, tapi bagaimana keberkahan itu ziyadatun alal khair. Allah bahagiakan kita dengan kebaikan. Maka ulama disampaikan oleh ahli hikmah bahwa sesungguhnya kita mengoptimalkan keberkahan itu dengan bahwa apa yang kita punya itu lebih banyak kualitasnya daripada sesuatu yang kita lihat di hadapan kita. Maka kalau keberkahan kemudian sudah kita rasakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita lebih mengoptimalkan sebagai insan yang kemudian melaksanakan kewajiban kita sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita bersyukur kepada Allah dan kemudian merasakan bagaimana keberkahan itu ada, maka kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Kalaulah kemudian kita merasa ada campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lebih mengeratkan, menguatkan Indonesia tercinta kita ini dalam persatuan dan kesatuan. Kalaulah kemudian keberkahan itu kita bisa genggam, kita rasakan Allah itu sayang dengan kita, bahwa sesuatu yang kita punya itu lebih bermanfaat dari apa yang kita rasakan, maka kita akan bersikap untuk menjadikan keadilan sosial bagi seluruh orang di sekitar kita. Maka tadi ada nasi box yang 80 box, ada nasi box yang 20 box, ada nasi box yang 40 box. Mungkin beliau yang memberikan ini bukan sedang bagi banyak uang, bukan, tapi merasakan ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, merasakan ada dorongan yang kemudian hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Di Irak itu dulu ada namanya Ibrahim bin Adham. Ketika murid-muridnya bertanya bagaimana melihat keberkahan, lihat saja makhluk yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ada kambing, ada anjing. Ditanya muridnya, mana yang lebih baik keturunannya? Muridnya menjawab, anjing. Kenapa demikian? Karena ada Genesio yang menyaksikan Maximilian ketika kerajaan Romawi kuno, di mana orang harus menyembah siapa yang memerintahkannya, tapi Maximilian lebih memilih menyembah alam yang punya alam semesta. Disaksikan oleh Genesio dan dituliskan oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim. Nanti dibangkitkan Ashabul Kahfi, Genesio pun akan ikut dibangkitkan dan dipersilakan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keilmuan kita bisa saksikan perjalanan kita dari rumah, saya katakan dari Jakarta Barat sampai ke Universitas Pancasila ini, itu melewati Cikal, High-Scope, kemudian sebelahnya ada sekolah yang kemudian pagi mobil lewat, orang turun, sore mobil lewat, orang naik. Tapi di sebelahnya pagi yang turun bukan orang, bukan manusia, tapi anjing yang turun.
Nanti sore mobil lewat, anjing naik mobil. Lama-lama saya tanya, ini apa? Sekolahan anjing. Ternyata anjing ada sekolahnya. Dan uang masuknya 75 juta. Dan guru-gurunya itu luar biasa, berdasi, berjas. Dan kita diajarkan bagaimana membedakan anjing yang cerdas dengan keilmuan dengan yang tidak. Ternyata itu sudah Allah sampaikan, Rasul kita sampaikan dalam surat Al-Maidah. Sayangnya kita surat Al-Maidah hanya hafal ayat 51 saja. Padahal ada ayat 3, ada ayat 4 yang membicarakan mana yang boleh dimakan dan mana yang boleh tidak. Membedakan orang yang berilmu dengan tidak. Ternyata anjing yang punya keahlian, anjing yang kemudian punya integritas, itu ketika mangsanya, buruannya, itu tidak sama sekali memakan yang tidak haknya. Dia hanya membunuh, dia hanya memangsa. Dan memangsa menurut Imam Syafi'i, ketika kita memegangnya dengan tangan kanan membaca bismillah, maka itu menggantikan adzabhah asyariyah, menyembelih dengan pisau atau sejenisnya, dan itu boleh dan halal dalam syariat. Bisa dibayangkan, keberkahan menghadirkan kehalalan, keberkahan menghadirkan kemanfaatan. Maka Desember ini 2023 boleh jadi adalah Desember terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tahu, kullu nafsin za'iqatul maut wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Kapan dan di tanah mata di mana Allah wafatkan kita. Mudah-mudahan Desember ini menambah kebaikan-kebaikan, menambah keberkahan-keberkahan, sehingga saudara kita, para dosen, para karyawan, para pegawai yang sudah menyumbangkan sumbangsinya di Jumat berkah ini, insya Allah Allah lipat gandakan keberkahan-keberkahannya, dan kita tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi komentator, tapi kita menjadi aktor-aktor dari skenario yang Allah sudah persiapkan. Sehat kita, dan mudah-mudahan panjang umur kita menuju husnul khatimahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Gaza wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Dhafa wansuril mujahidina wa ikhwanana ya Allah wa ahlal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran mubina.
Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid At-Taqwa wa jami'atuna hadihi ya Allah, Universitas Pancasila wa hauluha madamatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.